Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian di dalam doa pagi online. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu persidangan pertama Jemaat Yerusalem. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi, tetapi juga dalam kehidupan kami bergereja. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun kami supaya apa yang boleh kami dengarkan memberikan pertumbuhan dalam hidup iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5 dan nanti dilanjutkan ayat 22 sampai 35. Demikianlah saudara firman Tuhan pada pagi ini. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dilanjutkan ayat 22. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara seiman. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tanpa mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal yang sama kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Dan setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang memberi penghiburan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ,
saudara-saudara itu melepaskan mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Namun Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Saudara, sampai sedemikian pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tema kita adalah persidangan pertama jemaat di Yerusalem. Nah saudara, kalau kita perhatikan bahwa GKI ini sering dicap atau dikatakan sebagai gereja yang gemar atau istilahnya tukang rapat. Karena memang seringkali orang mengatakan, oh di GKI itu kayaknya dari rapat ketemu rapat lagi. Dan tidak sedikit orang juga mengatakan bahwa GKI itu adalah gereja yang kaku, gereja yang terlalu banyak aturan. Nah saudara, tentu keluhan-keluhan ini menurut saya sih wajar-wajar saja. Karena memang kita menyadari bahwa rapat-rapat kadangkala dilaksanakan kurang efisien, kurang efektif, berulang-ulang. Sehingga kadang-kadang membuat para pelayan, penatua dan bahkan pendeta sekalipun menjadi lelah dengan rapat-rapat yang ada. Sehingga kita menyadari juga bahwa kadang-kadang aturan-aturan yang diputuskan itu seakan-akan membebani jemaat. Padahal sesungguhnya melalui rapat-rapat yang ada justru itulah peran dari majelis jemaat, peran dari gereja untuk menggembalakan umat sehingga umat juga mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Namun saudara, tentu sebagai warga gereja, di satu sisi memang kita melihat bahwa ada masalah tentang gereja yang penuh aturan, rapat, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain sebagai warga gereja, kita juga harus memahami dulu apa pentingnya rapat atau persidangan-persidangan gereja di dalam membangun kehidupan umat bergereja. Coba saudara bayangkan apa jadinya bila keputusan-keputusan diambil tanpa pertimbangan-pertimbangan gerejawi. Terlebih kita sadar gereja ini adalah tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Tanpa rapat, tanpa persidangan gerejawi, maka menurut saya keputusan-keputusan dapat bisa atau mendiskreditkan salah satu pihak atau kelompok tertentu. Bahkan juga kesatuan gereja akan menjadi rapuh dan ujung-ujungnya timbul perpecahan. Nah untuk itulah saya mengajak pada hari ini kita belajar melalui jemaat di Yerusalem dalam menyelenggarakan persidangan mereka. Kasus apa yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mencoba menyelesaikannya. Saudara, kalau kita membaca perikop yang tadi saya bacakan untuk kita sekalian, maka bisa dicatat di sana bahwa ada pertemuan para rasul yang bersidang di Yerusalem untuk mendiskusikan satu pertanyaan penting buat mereka, yaitu apakah orang Kristen harus disunat menurut aturan Musa. Artinya kalau seseorang mau masuk Kristen, dia harus melewati yang namanya sunat itu sebagai tanda yang bersangkutan diterima sebagai anggota gereja. Nah saudara, beberapa orang Yahudi itu mengajarkan kepada saudara-saudara mereka, dikatakan dalam Kisah Rasul 15 ayat 1, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudara, apakah pandangan ini sejalan atau justru bertentangan dengan ajaran Paulus? Bahwa semua orang yang dengan iman percaya kepada Yesus sebenarnya mendapatkan pembenaran. Di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh apa yang namanya pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat diperoleh dari hukum Musa. Namun saudara, bagaimana konflik yang terjadi ini? Apakah ada konflik di antara keduanya? Saudara, mengenai masalah ini memang gereja mula-mula di Yerusalem ini tidak memiliki pandangan yang seragam.
Sehingga mereka menyadari bahwa mereka memerlukan sebuah persidangan. Mereka membutuhkan sebuah rapat dari orang-orang Kristen untuk bisa menangani persoalan yang ada ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sidang atau persidangan pertama yang diadakan oleh orang-orang Kristen di dalam sejarahnya. Penulis mencatat alasan, proses, resolusi, dan tindak lanjut terkait secara rinci yang sekali lagi menunjukkan bahwa Lukas, sang penulis kisah para rasul ini, sangat peduli dengan masalah kesatuan gereja. Setiap kali ada perdebatan sengit di tengah-tengah kehidupan bergereja, maka Lukas akan menggunakan bagian yang lebih panjang untuk menggambarkan bagaimana konflik itu ada tetapi kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Nah saudara, setelah persidangan, gereja di Yerusalem itu mengutus Paulus, Barnabas, dan dua perwakilan mereka, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan juga Silas, untuk kembali ke Antiokhia, tempat di mana Paulus dan Barnabas melayani pada saat itu, untuk menyampaikan keputusan dan surat dari persidangan kepada orang-orang percaya di Antiokhia. Kenapa bukan Paulus dan Barnabas sendiri yang membawanya? Supaya ini menjadi clear, ini menjadi jelas, tidak ada pembelaan dari satu pihak. Sehingga diutuslah dua orang ini, Barsabas dan Silas. Nah ketika orang-orang membaca kata-kata penghiburan di dalam surat yang dibawa oleh Barsabas dan Silas itu, maka mereka semua yang di Antiokhia itu merasa lega. Mereka yang tinggal di Antiokhia itu merasa bahwa dengan kehadiran Barsabas dan Silas menguatkan mereka, menasehati mereka. Dan setelah keduanya pergi, Paulus dan Barnabas terus memberitakan firman Tuhan di Antiokhia. Nah saudara, catatan singkat ini sebenarnya mau mengajarkan apa kepada kita? Catatan ini sekali lagi mau menunjukkan kepada kita bahwa pemberitaan firman Tuhan dan juga penguatan orang-orang percaya adalah pertimbangan tertinggi yang harus dimiliki gereja. Aturan-aturan dunia, perintah-perintah hukum tidak diragukan adalah penting. Tetapi itu hanyalah pertimbangan-pertimbangan yang sekunder kalau dibandingkan dengan akses bebas kepada kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Nah tentu saja saudara-saudara, karena itu orang Kristen juga harus melakukan segala macam kebenaran. Nah untuk bergaul dengan orang-orang yang juga berbeda suku, bangsa, budaya, dan mereka harus terus-menerus waspada terhadap hal-hal yang mungkin bisa menyinggung kehidupan orang lain di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja. Nah mengingat hal ini, maka majelis Yerusalem ini mengadopsi pendekatan yang terpadu. Jadi tidak berat sebelah, tidak mendiskreditkan salah satu. Mereka akhirnya memutuskan bahwa di satu sisi mau mengingatkan orang-orang Kristen Yahudi untuk tidak meletakkan beban atau kuk yang sebenarnya mereka tidak mampu memikulnya, dan kemudian mereka memberikannya kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Itu berarti tidak fair. Mereka aja tidak mampu melakukannya tapi memberi beban aturan itu kepada non-Yahudi. Nah di sisi lain, majelis Yerusalem ini mengingatkan orang-orang Kristen non-Yahudi untuk menjauhkan diri mereka dari berhala-berhala, hal-hal yang menajiskan, yang mendatangkan percabulan dan sebagainya. Nah, ketika hal ini dapat diselesaikan dalam persidangan, dalam rapat-rapat mereka, maka kita melihat sekali bahwa ketika ada sebuah perbedaan, ada yang mungkin konflik dalam bergereja, maka sesungguhnya persidangan itu menjadi tempat yang bisa kembali memulihkan, menyatukan hubungan mereka sebagai satu tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai warga jemaat GKI boleh mendoakan persidangan-persidangan kita, rapat-rapat kita di gereja, supaya menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang baik,
pertimbangan-pertimbangan yang membawa pertumbuhan umat, dan di lain sisi dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami sebagai warga gereja, agar kami juga terlibat di dalam mendukung, mendoakan persidangan-persidangan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh majelis jemaat, oleh badan-badan pelayanan yang menjadi perwakilan jemaat di gereja kami, khususnya di GKI Surya Utama. Kami merindukan persidangan atau rapat-rapat yang efisien, yang efektif, yang di dalam keputusannya atau pertimbangan-pertimbangannya membawa pertumbuhan iman umat. Oleh karena itu, pakailah para pendeta, para penatua, dan juga para pengurus badan-badan pelayanan, aktivis-aktivis dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersyukur untuk GKI Surya Utama dengan seluruh program-program gereja mereka yang boleh diselenggarakan dengan baik, yang kami merasakan ada respon yang positif dari umat GKI Surya Utama. Dan biarlah pertumbuhan ini boleh semakin nyata membawa kehidupan kami menjadi satu tubuh Kristus yang erat, utuh, dan terus membangun kehidupan iman dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit di rumah sakit atau di rumah masing-masing dengan segala kelemahan tubuh mereka. Mereka berjuang untuk sehat. Tuhan, mari datang dalam kasih dan jamahan-Mu supaya saudara kami ini diberikan iman yang kuat. Mereka memiliki semangat hidup yang tinggi dan mereka juga di dalam segala penderitaan sakitnya tetap dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata. Kami berdoa untuk keluarga yang juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat, membiayai. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah kekuatan kasih, pengampunan, saling mengerti satu dengan yang lain terus boleh dihidupi oleh anggota-anggota keluarga, sehingga hubungan-hubungan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, saudara satu yang dengan saudara yang lain tetap dapat terikat dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, dalam masa depan yang ingin mereka tempuh. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memakai waktu dengan penuh bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan studi atau masa depan mereka dengan baik. Bagi yang masih bergumul dalam pekerjaan, karena mereka belum mendapatkan pekerjaan, yang bergumul di dalam merindukan seorang pasangan hidup, yang bergumul di dalam masa depan mereka, biar Tuhan menolong mereka supaya mereka tidak kecil hati, tapi dengan iman yang kuat mereka bisa melalui pergumulan mereka dan hikmat Tuhan turun atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia khususnya, biar Tuhan memberkati supaya persoalan-persoalan kami berbangsa, bernegara, kerukunan umat beragama tetap dapat ditempuh dengan cara-cara yang baik dan bijaksana, supaya orang-orang Indonesia dengan perbedaan agama yang ada tidak terpancing untuk membuat suasana menjadi rusak karena hubungan-hubungan yang saling pembelaan masing-masing ya Tuhan. Tetapi belajar untuk menyatukan diri sebagai sebuah bangsa dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini. Selalu kami rindukan dunia yang damai, dunia yang menjadi rumah bersama seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan, yang boleh hidup secara damai, saling menopang satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mau memakai kami sebagai perpanjang tangan-Mu untuk boleh menjaga merawat dunia yang Engkau ciptakan ini. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
kasih